Di dalam kontrakan teman saya si Dina penuh dengan darah. Di sisi kanan, di sisi kiri, atas, bawah, semuanya penuh darah. Dia merasa ada yang melihat dia. Dia pergi ke kamar, ada yang seperti ngeliatin dia. Dia ke dapur seperti ada yang ngeliatin dia. Sambil tatapan yang kosong, Dina didatangi di dalam mimpinya. Seorang sosok wanita. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kepada seluruh sahabat Q Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang pembunuhan. Cerita ini saya didapat dari sahabat Q Misteri yang berada di daerah Bekasi. Cerita ini berawal ketika dia menempati sebuah kontrakan baru. Kebetulan sahabat Q ini adalah perempuan ya. Saya sebut aja namanya Dina. Di kontrakan ini dia merupakan salah satu penghuni yang baru di daerah tersebut. Tempatnya nyaman, asri, lokasinya strategis. Makanya teman saya ini si Dina tertarik untuk menempatinya. Sebulan, 2 bulan, teman saya sudah merasa nyaman di sana. Kebetulan teman saya tinggal sendiri di kontrakan tersebut, karena keluarganya tinggal di daerah Jawa. Lebih tepatnya Jawa Tengah. Dina pulang pergi dari tempat kantornya yang kurang lebih tidak jauh dari dia punya kontrakan, sekitar 30 menit. Pada suatu hari, ketika Dina berangkat ke kantor pagi hari, banyak sekali polisi, para warga di pinggir jalan. Tetapi si Dina tidak melihat ada apa gerangan di sana. Dia hanya melihat kerumunan orang banyak. Karena Dina mikir, saya takut telat masuk ke kantor. Dina melanjutkan perjalanannya. Tiba di kantor tepat waktu. Seperti biasa dia membereskan meja dan semuanya sebelum dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Si Dina coba mengecek di handphonenya melalui medsos. Ternyata di medsosnya itu ada cerita tentang pembunuhan yang posisinya persis yang Dina lalui tadi pagi, yang kondisinya tidak terlalu jauh dari dia punya kontrakan, kurang lebih sekitar 150-250 meter dari kontrakan dia. Ternyata ada sebuah pembunuhan di sana, yang mana korbannya adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Ada sebuah bagian tubuhnya yang hilang dan seperti terjerat habis diperkosa juga. Dina hanya melihat sekilas dan dia melanjutkan aktivitasnya. Menjelang sore, Dina pulang kembali. Tetapi dia ada rasa penasaran. Tadi pagi di daerah sini nih ada orang rame dan gue lihat ada kayak pembunuhan. Apakah posisinya masih sama rame? Pas dia lihat, ternyata kondisinya masih rame. Dina pulang ke kontrakannya. Dia bersih-bersih dan bercengkerama dengan tetangganya. Terdengarlah cerita-cerita tentang pembunuhan di sana. Tetangga yang ngomong seperti ini.
Din, lu tahu nggak di sana ada pembunuhan? Iya, gue lihat tuh di medsos, masuk juga ternyata di medsos. Ternyata ada bagian tubuhnya yang belum ketemu loh. Oh ya? Iya. Ada bagian tangannya, lengan dari sikut sampai ujung belum ada, sebelah kiri. Makanya sekarang masih ramai orang nyari. Tetapi jasadnya sudah dipindahin. Sudah tahu siapa orangnya. Orangnya sudah dikenali, tetapi yang membunuhnya belum tahu. Teman saya si Dina anggap itu sebagai suatu hal atau peristiwa yang biasa. Menjelang maghrib dia makan malam. Malam harinya dia tidur biasa, besok harinya pun juga berjalan dengan biasanya. Tetapi kondisi sudah mulai renggang. Sudah tidak ada lagi orang yang berkerumunan. Hanya ada garis kuning di pinggir jalan tersebut. Selang beberapa minggu, Dina merasa di kontrakannya itu ada yang janggal. Kontrakannya kadang-kadang ketika dia melewati jalanan menuju kontrakannya, suka tercium bau anyir. Mungkin dia berpikir, ini mah biasa. Karena memang gak jauh dari situ ada pasar. Sehari, 2 hari. Kok baru 2 hari, 3 hari ini sih bau anyir? Yang kemarin-kemarin gak bau anyir. Apakah angin ke arah sini? Sudahlah, kata si Dina dalam hatinya. Dia masuk lagi ke kamar. Tetapi di daerah dapur rumahnya dia, bau anyir itu pun masih terasa. Si Dina sempat kaget. Kok bisa baunya sampai dalam rumah? Nah udah lama kok tinggal di sini. Akhirnya dia bersih-bersih. Dia ketemu lagi bercengkrama dengan tetangga. Sempat si Dina menanyakan sesuatu kepada tetangganya. Bu, ibu nyium bau-bau darah anyir nggak? Iya sih, nyium beberapa hari ini dari depan jalan situ. Oh, terus di dalam rumah bau nggak? Enggak sih, cuma di jalanan aja. Oh, Dina merasa tenang. Oh, berarti bukan saya aja. Tetangga juga banyak yang nyium. Cuma memang di dalam rumah saya, teman saya ini kenapa bau anyir? Oh, sudahlah, dianggap aja angin berlalu. Pada suatu malam akhirnya, Dina didatangi di dalam mimpinya. Seorang sosok wanita. Sosok wanita itu hanya memandang Dina. Dia memandang saja Dina sambil tatapan yang kosong. Tatapan yang kosong dan tangan di belakang dua-duanya. Hari pertama dia mimpi seperti itu, hari kedua dia bermimpi seperti itu, dan hari ketiga dia juga mimpi seperti itu. Teman saya merasa, ini ada apa? 3 hari saya berturut-turut, saya dimimpikan oleh seorang wanita yang kedua tangannya menghadap ke belakang. Akhirnya dia coba, Dina bertanya dengan temannya yang di kantor. Curhatlah dia sama temannya. Yang kebetulan namanya Tini. Tin, gue 3 hari ini dimimpiin hal yang sama. Dan rada menyeramkan. Maksud lu? Iya. Jadi gue 3 hari ini gue dimimpiin, didatengin sama cewek. Cantik sih, tapi mukanya pucat. Dia ngeliatin gue dari seberang jalan. Posisinya gue tuh di dalam mimpi gue di depan kontrakan. Tatapan dia tajam ke gue. Tetapi pas gue lihat kosong mukanya. Tatapannya kosong. Terus pas gue balik arah lagi, gue ngeliat dari pinggir mata gue, dia natap gue tajam. Seakan-akan gue ada salah sama dia. Lu udah nanya-nanya belum? Belum.
Ada kejadian sesuatu nggak di tempat lo? Si Dina berpikir keras, ada apa sih nih? Setelah sore hari, si Dina balik lagi ke kontrakannya. Dan dia sempat bercerita dengan tetangga baiknya. Dia ceritakan kembali. Terus tetangganya ngomong, apa mungkin yang di dalam mimpi itu orang yang dibunuh di sana? Ah, ibu mah jangan nakutin apa, kata si Dina. Tapi bisa jadi masuk ke mimpi kamu. Akhirnya Dina memberanikan diri. Ya sudahlah, besok lagi kita bicarain. Dina balik ke kontrakannya sekitar pukul 8 malam setelah mengobrol dengan tetangganya bercengkrama. Disitulah bau anyir semakin menyengat. Suasana kamar teman saya merasa seperti dia merasa ada yang melihat dia. Dia pergi ke kamar, ada yang seperti ngeliatin dia. Dia ke dapur seperti ada yang ngeliatin dia. Benar-benar gak nyaman. Ditambah bau anyir yang semakin ngentara. Si Dina mulai merinding. Si Dina mulai berpikir macam-macam. Ada apa ini? Kenapa gue begini? Gue gak biasa ya begini. Gue sudah sering tinggal sendiri di tempat-tempat yang aneh. Tapi kenapa gue di sini tempat yang ramai gue takut? Padahal ini tempat gue, rumah gue sendiri, kata Dina dalam hati. Akhirnya si Dina coba keluar lagi dan bicara dengan tetangganya. Bu, mau tanya, ada orang pintar nggak di daerah sini? Kenapa kamu, Din? Nggak apa-apa, cuma perasaan saya nih nggak enak aja masuk ke dalam kontrakan. Kayak ada yang ngeliatin, terus bau anyir banget. Benar-benar bau anyir. Akhirnya tetangganya itu coba kenalin. Yang kebetulan adalah suami bapaknya. Dikenalin. Terus akhirnya si Dina bercerita tentang kejadian itu. Orang pintar ini datang ke kontrakan. Orang ini datang ke kontrakan dan kaget. Ternyata menurut orang pintar ini, di dalam kontrakan teman saya si Dina penuh dengan darah. Di sisi kanan, di sisi kiri, atas, bawah, semuanya penuh darah. Seperti habis ada tempat pembunuhan di sini. Terus si Dina ngomong, Pak, bukannya ada pembunuhan gak jauh dari sini? Iya, tapi kenapa di sini bau darah ya? Coba Pak. Akhirnya orang pintar itu coba masuk. Dan benar. Ternyata menemukan sosok yang sama yang dilihat dalam mimpi Dina. Yaitu cewek yang berparas cantik, pucat, dan tangannya menghadap ke belakang. Mencoba berdialoglah orang pintar tersebut. Mencoba berdialog, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Yang perempuan itu hanya diam. Dengan raut muka yang pucat dan kadang sedih. Ditanya kembali oleh orang pintar itu, ngapain kamu di sini? Ada urusan apa kamu dengan teman saya Dina? Disitulah perempuan yang rambut panjang ini akhirnya memberikan tangannya dua-duanya. Ditaruhlah tangannya di depan. Ternyata salah satu tangannya sebelah kiri tidak ada. Orang pintar itu akhirnya fix berpikir bahwa ini adalah orang yang bekas pembunuhan kemarin. Mau kamu apa? Perempuan itu hanya berkata, saya hanya mau
bagian tubuh saya yang hilang. Kamu tahu ada di mana? Ternyata bagian tubuh yang hilang itu dikubur di belakang kontrakannya teman saya Dina. Disitulah kenapa cewek itu selalu datang dan menghampiri Dina untuk memberitahukan bahwa bagian tubuhnya ada di bagian belakang kontrakannya. Akhirnya orang pintar ini mencoba untuk menyakini dirinya, digalilah. Setelah digali, ternyata dapat bagian tubuhnya, yaitu tangan sebelah kiri dari wanita yang dibunuh tersebut. Saya Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story.